Haleluya. Haleluya. Sekali kita mengatakan haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mengucapkan kepada kita semua selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kembali saat ini Tuhan perhimpunkan kita kembali. Saya percaya tujuan kita untuk kita bertemu menyembah Tuhan, untuk kita mendatang tinggikan Tuhan, sebab hanya Dia yang layak terima pujian saat ini. Sebab itu mari kita siapkan hati pikiran kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Kami tahu Tuhan, ketika kami menyembah Engkau, biarlah roh-Mu bekerja atas hidup kami. Ketika kami menyembah Engkau, Engkau hadir di tempat ini. Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Sehingga seberapa kami yang hadir saat ini, kami akan merasakan kehadiran Tuhan. Kami merasakan hadirat Tuhan bekerja atas hidup kami. Sebab itu Tuhan kami berdoa, setiap pekerjaan setan iblis yang mengikat hati kami, yang mengikat pikiran kami, terlebih mengganggu hati kami ketika kami ada dalam hadirat Tuhan, saat ini Tuhan kami bersatu hati. Kami tolak, kami patahkan, hancurkan kuasanya. Biarlah di dalam nama Yesus Engkau berikan kebebasan, sukacita, kemenangan, untuk kami bebas memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami semua jemaat Tuhan, berkati kami pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan pakai kami dengan luar biasa. Ibadah kami akan menjadi ibadah yang diberkati Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami saat ini. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kami merindukan kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Kami merindukan kuasa-Mu bekerja atas hidup kami. Haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku
menyembah Engkau Tuhan. Nyanyian pujian hanya bagi-Mu. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu. Mari Engkau beri Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Sama-sama kita semua bangkit dan Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mau bersorak bagi Tuhan pada malam hari ini. Kita mau katakan di seluruh dunia Roh Allah bekerja, dan di hati kita Tuhan selalu ada bekerja. Amin. Di kehidupan kita. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja, di seluruh dunia seperti Nabi bersabda, di seluruh dunia
Karena kita tahu dia saudara-saudara. Sebab itu mari kita mengatakan bangkit, serukan nama Yesus. Apapun keadaan saudara-saudara, kita mau tetap bangkit untuk maju dan maju. Amin, haleluya. Kita angkat pujian ini. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Kita mau tetap maju Tuhan. Maju
pujian kita pada malam hari ini. Kita akan segera memberikan korban persembahan kita yang pertama. Kita nyanyikan pujian yang berkata, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Oh, haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang akan Amin. selalu menjadi pedoman dalam hidup kita. Yang menjadi pelita dalam kehidupan kita. Di dalam kita mau mengarungi dunia ini. Hanya firman Tuhan yang akan selalu membawa kita kepada jalan kebenaran. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Kami mau seperti Engkau Tuhan. Kami mau melakukan firman-Mu dalam hidup kami Yesus. Bersama-sama kita katakan. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan
Pujian itu Tuhan menjadi pengakuan kami bahwa kami mau seperti Engkau. Kami mau serupa segambar dengan Engkau Tuhan. Sebab itu Tuhan, malam hari ini kami umat-umat-Mu, kami datang di hadapan-Mu. Kami datang menaikkan pujian dan syukur kami atas pertolongan-Mu yang begitu luar biasa. Kami telah menaikkan setiap pujian kami, penyembahan kami di hadapan Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan diisi dengan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu ada kekuatan kami. Firman-Mu penuntun kami untuk kami tetap kuat berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini Tuhan. Ada satu kuasa kegelapan Tuhan yang tidak senang untuk kami mendengarkan firman-Mu. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau satukan hati kami. Kami mau usir, tolak, patahkan, hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu. Hamba-Mu hanya manusia terbatas. Biarlah lewat perkataan hamba-Mu ini benar-benar berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat malam bagi kita semua. Kita bersyukur kita boleh ada lagi beribadah kepada Tuhan, meninggikan nama Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Dan malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Ada satu tokoh Alkitab yang akan kita pelajari, yaitu salah satu raja Israel, yaitu raja pertama pada bangsa Israel. Kita tahu raja pertama yang menjadi raja pada bangsa Israel yaitu Saul. Malam hari ini kita akan belajar tentang kisah seorang raja Saul ini. Apa yang kita boleh pelajari, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus jangan kita lakukan dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Dan kita akan melihat dalam 1 Samuel pasal yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Dan kita lompat pada ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. 1 Samuel pasal 15, ayat pertama sampai ayat yang ke-5. Lompat pada ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Kita akan belajar tentang kisah ini seorang raja. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir.
Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semua laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yehuda. Setelah Saul sampai ke kota orang Amalek, disuruhnyalah orang-orang menghadang di lembah. Ayat yang ke-8. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyat ditumpasnya dengan mata pedang. Tetapi Saul dan rakyatnya itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik, dan tambun pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Puji nama Tuhan. Kalau kita bisa lihat dalam pembacaan kita dalam ayatnya yang pertama sampai ayat kelima, di situ dicatat bahwa Tuhan menyuruh lewat Samuel, katakan kepada Saul, pergi berperang. Engkau harus tumpas semua bangsa Amalek. Tetapi kalau kita lihat dalam ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9, di situ firman Tuhan mencatat Saul membiarkan raja orang Amalek tetap hidup. Dan segala hewan yang terbaik dia ambil. Dan pada malam hari ini kita akan belajar tentang taat akan firman Tuhan. Jadi saudara dikasih Tuhan, begitu penting ketaatan dalam kehidupan kita. Saul dia meremehkan firman Tuhan itu. Tuhan menyuruh lewat Samuel, engkau pergi kepada Saul, katakan kepada dia, engkau harus pergi mengalahkan orang Amalek, tumpas semua yang ada, jangan biarkan semua tersisa satu pun. Tetapi kita lihat Saul ini, dia meremehkan firman Tuhan. Dia tidak mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dia hanya dengar firman Tuhan itu, tetapi dia tidak mau melakukannya. Kalau kita lihat dalam ayatnya yang ke-22, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Ayat yang 23, sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenun, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Kita lihat firman Tuhan berkata, lebih baik kita mendengarkan, melakukan firman Tuhan itu, daripada firman Tuhan berkata kita berikan korban persembahan kepada Tuhan. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai umat-umat pilihan Allah, yaitu melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau yang kita kerjakan, yaitu mendengarkan, melakukan firman Tuhan itu. Jangan kita anggap sepele firman Tuhan itu. Seperti Saul menganggap remeh firman Tuhan itu. Dia cuma dengar firman Tuhan, tetapi dia tidak mau melakukan firman Tuhan itu.
Sebab itu saudara ini kasih Tuhan, malam hari ini firman Tuhan datang kepada kita, mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya. Mari kita dengarkan firman Tuhan itu, lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan suka untuk kita kerjakan, agar kita bisa serupa dengan Tuhan kita. Itu dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita lihat Tuhan Yesus, dia taat sampai mati. Dia melakukan firman Tuhan itu, walaupun dia dianiaya, walaupun kesakitan yang dialaminya, tetap dia melakukan firman Tuhan itu. Jadi begitu penting ketaatan ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Salah satu contoh Alkitab, mereka taat akan firman Tuhan, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalau kita bisa lihat di dalam Daniel pasal ketiga ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kita tahu kisah ini. Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka diperhadapkan dengan dua pilihan, menyembah patung atau masuk dalam api yang menyala-nyala. Ketaatan yang begitu luar biasa akan firman Tuhan yang mereka kerjakan, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Mereka tetap memegang firman Tuhan. Mereka tetap taat akan firman Tuhan itu. Mereka lebih baik masuk ke dalam api yang menyala-nyala itu ketimbang mereka menyembah patung. Dan kita lihat akibat dari apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan firman Tuhan itu. Raja Nebukadnezar menyuruh untuk menyembah Allah yang hidup. Dampak yang luar biasa karena mereka taat akan firman Tuhan. Mereka kerjakan firman Tuhan itu. Luar biasa. Raja Nebukadnezar menyadari bahwa Allah yang Sadrak, Mesak, dan Abednego sembah adalah Allah yang hidup. Begitu luar biasa ketika kita taat akan firman Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, jangan kita anggap remeh. Jangan kita anggap firman Tuhan itu biasa-biasa saja. Tetapi mari kita anggap firman Tuhan itu firman yang begitu luar biasa. Saul menganggap remeh firman Tuhan itu. Dan akibatnya Tuhan menjatuhkan dia. Tuhan menolak dia sebagai raja. Tuhan meninggalkan dia. Tuhan membiarkan kuasa-kuasa kegelapan menguasai kehidupannya. Jadi malam hari ini Tuhan mau lewat firman Tuhan yang disampaikan, kita harus lakukan firman Tuhan itu. Dalam Amsal ayat yang ke-13, Amsal 13 ayat yang 13 berkata, siapa meremehkan firman ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amin. Siapa meremehkan firman?
Dia akan menanggung balasannya. Tetapi siapa yang melakukan perintah-perintah yang harus kita lakukan dalam menjalani kehidupan ini, firman Tuhan berkata, dia akan menerima balasan. Sebab itu saudara dikasih Tuhan, kalau kita ingin juga menerima balasan karena kita melakukan firman Tuhan itu, mari jangan bosan-bosan. Ketika ada firman Tuhan disampaikan, ketika firman Tuhan menyuruh kita untuk melakukan kebenaran, lakukan kebenaran. Ketika firman Tuhan katakan jangan lakukan itu, jangan lakukan itu. Mari saudara dikasih Tuhan, lewat firman Tuhan malam hari ini mengingatkan saya dan saudara begitu penting ketaatan akan firman Tuhan. Mendengarkan lebih baik daripada korban bakaran. Tuhan sudah tegaskan malam hari ini, apa yang kau berikan, apa yang engkau persembahkan, tetapi kalau engkau tidak mau taat akan firman Tuhan, sama dengan nol. Tuhan ingin lihat dalam kehidupan, yaitu ketaatan kita. Lakukan firman Tuhan itu. Jangan engkau menyepelekan firman Tuhan itu. Seperti Saul, ia menyepelekan firman Tuhan yang disampaikan oleh Samuel. Dia tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan. Dia tidak simpan dalam hatinya baik-baik perkataan firman Tuhan itu. Dia lebih mengikuti keinginan daging, keinginan hidupnya sendiri, ketimbang dia mengikuti keinginan dari Tuhan. Jadi saudara dikasih Tuhan, dengarkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, firman Tuhan setiap panjangkan malam hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya bahwa begitu penting taat, begitu penting akan firman Tuhan kita lakukan. Jangan hanya kita dengarkan, tetapi kita tidak melakukan. Ketika firman Tuhan katakan engkau harus memiliki kasih, milikilah kasih itu. Ketika firman Tuhan katakan ampunilah sesamamu, ampunilah mereka. Ketika firman Tuhan katakan jangan engkau membalas kejahatan dengan kejahatan, jangan lakukan itu. Ketika firman Tuhan katakan ikutlah teladan Tuhan Yesus, ikut teladan Tuhan Yesus yang mengasihi, yang mengampuni akan setiap pelanggaran. Puji nama Tuhan, haleluya. Haleluya. Ini kehidupan kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Kami mau melakukan setiap ketetapan-ketetapan-Mu. Kami tidak mau seperti Saul yang tidak mau taat akan firman Tuhan, yang tidak mau taat mendengarkan perintah-Mu. Jadikan kami Tuhan umat-umat-Mu yang tetap setia mengasihi Engkau. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Inilah yang kurenungkan setiap waktu.
dengar. Ya Tuhan. Oh, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, amin, setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis, biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, ku renungkan setiap waktu. Haleluya. Oh, nyanyian pujian, amin. Oh, kepadamu. Biarlah manis, biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, oh, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya, 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 haleluya. Ini menjadi pengakuan kami Tuhan, bahwa kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, agar kami tidak seperti Saul yang Engkau tolak. Sebab itu tanamkan firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, agar firman-Mu menjadi kekuatan kami, firman-Mu menjadi penuntun kami, untuk kami tetap taat melakukan kebenaran firman-Mu. Bawa hidup kami Tuhan untuk serupa dengan Engkau. Bawa hidup kami Tuhan untuk sama seperti Engkau, yang tidak bercacat, yang tidak bernoda. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.
Haleluya. Haleluya. Engkau telah berkati firman Tuhan, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kita percaya malam hari ini saudara-saudara telah dikuatkan dan telah diberkati lewat firman yang hidup. Karena hanya firman Tuhan menjadi kekuatan baru dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita akan satu pujian dan persembahan kedua dijalankan. Amin, haleluya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siap berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siap berganti malam, aku sekali lagi katakan, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, saya berganti malam, aku diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kami mengandalkan Kau dalam hidup kami akan selalu melihat kebaikan Tuhan. Kami akan terus melihat pertolongan Tuhan. Kasih karunia-Mu terus melimpah atas hidup kami. Dan malam hari ini kami bersyukur. Kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu. Kami percaya firman-Mu kekuatan baru dalam hidup kami. Firman-Mu yang selalu menjadikan kami untuk kami selalu taat akan perintah-Mu dalam hidup ini. Sebab itu mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam setiap kehidupan kami umat-umat-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami telah memberikan korban syukur kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami memberi dengan penuh sukacita, maka ada berkat-berkat Allah terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Apapun menjadi usaha pekerjaan umat Tuhan, biarlah di dalam nama Yesus kami menikmati berkat-berkat yang daripada-Mu. Dan ajarlah kami Tuhan, ketika kami menikmati berkat-berkat-Mu, kami selalu merendahkan hati kami. Dan kami selalu tahu bersyukur. Dan selalu bersyukur dan berterima kasih atas segala kasih dan kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah berdoa, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami telah memberikan korban syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Segera kita akan akhiri ibadah kita. Sama-sama kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
kehidupan kami. Dengan berlimpah, oh Tuhan. Kiranya, haleluya, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kiranya Engkau memberkati kami semua yang hadir malam hari ini dengan berlipat-lipat kali ganda. Engkau memberkati kami Tuhan dalam segala hal. Memberkati kami dalam rumah tangga kami, memberkati kami dalam usaha kami, memberkati kami dalam segala rencana kehidupan kami, memberkati kesehatan kami, dan biarlah kehidupan kami akan terus memuliakan Tuhan, terus menjadi berkat, terus menyenangkan Tuhan, dan memuliakan Engkau dalam kehidupan ini. Menyerahkan sepanjang minggu ini kembali ke dalam tangan Tuhan. Kami perlu tuntunan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Engkau berjalan bersama dengan kami Tuhan. Menuntun langkah-langkah kehidupan kami karena kami tahu berjalan bersama dengan Tuhan ada kasih karunia, ada kemurahan, ada anugerah. Berjalan bersama dengan Tuhan kami akan selalu melihat perlindungan, penjagaan yang sempurna menjadi bagian kehidupan kami. Engkau berkati umat-Mu di sepanjang minggu ini. Segala usaha kegiatan pekerjaan mereka biarlah diberkati oleh Tuhan, dibuat selalu berhasil oleh Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Kami menyerahkan juga ibadah Natal kami pada tanggal 1 Desember ke dalam tangan Tuhan. Engkau berikan cuaca yang baik. Segala sesuatu yang kami kerjakan kami akan persembahkan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk menyenangkan Tuhan. Sebagai bentuk Tuhan persembahan kami untuk memuliakan Engkau. Ibadah kami Tuhan menjadi pusat pujian kami adalah Engkau. Engkau yang akan dimuliakan. Engkau yang akan ditinggikan. Engkau yang akan dimasyurkan. Engkau yang akan disembah, dipuji, dimuliakan dalam ibadah kami. Engkau hadir dengan kehadiran Tuhan. Segala macam bentuk pekerjaan kuasa kegelapan roh jati udara. Hal-hal yang akan merusak suasana ibadah kami. Kami halaukan, kami berkata di dalam nama Yesus berkuasa. Di dalam nama Yesus. Biar otoritas Tuhan menjadi bagian ibadah kami. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami semua menikmati lawatan Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Kami percaya berkat Tuhan, anugerah Allah telah menjadi bagian kami. Mereka yang datang dengan persoalan masalah dalam nama Yesus, Engkau akan pulang dengan pertolongan Tuhan. Yang datang dengan sakit dalam nama Yesus, Engkau pulang dengan kesembuhan dari Tuhan. Yang mengalami berbagai macam tantangan Tuhan, persoalan kami percaya pertolongan Tuhan telah menjadi bagian kami. Hiburkan mereka yang susah. Terima kasih Allah Roh Kudus. Pujian, hormat, pengagungan hanya bagi Engkau saja. Semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan malam hari ini, kami percaya berkat-berkat Allah akan terus kami alami. Karena kami tahu Allah yang kami sembah, Allah yang tahu membalas
berkat melipat ganda tercurah bagi mereka yang tahu menyerah beri yang terbaik bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi, dicintai dan diberkati oleh Tuhan. Terimalah anugerah kebaikan, kemurahan dari Bapa di sorga. Cinta kasih, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Penyertaan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara. Engkau hidup selalu dalam kasih karunia Tuhan. Kita juga menikmati berkat-berkat seperti berkat dari Bapak Abraham, Ishak dan Israel. Biar dalam hidup, dalam keluargamu selalu ada sukacita, ada ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, shalom, damai Tuhan menjadi bagian hidupmu. Mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua kita yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.